It's here with us again. Yeah, come on. What? It's a CAKRAWALA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Malang S1 Matematika. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil pembahasan kami mengenai analisis alokasi mahasiswa ke peran anggota BEN secara profesional berdasarkan seleksi kemampuan dan preferensi menggunakan vektor eigen. Di sini perkenalkan saya Muhammad Khairobani dan anggota lainnya ada Naila Kanja Maharani, Raka Arya Nugraha, dan Siti Nur Hidayah. Dalam proses pembentukan sebuah BEN kampus yang berkualitas, panitia seringkali dihadapkan pada data penelitian yang kompleks. Banyaknya variabel, penilaian ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam pengambilan keputusan alokasi peran. Sehingga di sini kita menemukan berbagai rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana membentuk suatu model matriks untuk penilaian kemampuan dan preferensi mahasiswa calon anggota BEN. Yang kedua, bagaimana penerapan nilai eigen dan vektor eigen dalam menentukan mahasiswa berdasarkan kemampuan dan karakteristiknya dengan metode PCA. Yang ketiga, bagaimana pengaruh principal component atau PC yang terbentuk untuk mengalokasikan mahasiswa yang paling profesional sesuai kemampuan dan karakteristiknya. Ya, di sini kita memiliki tujuan. Yang pertama, itu membentuk suatu model matriks yang mampu memberikan hasil penetrasi yang baik dalam penilaian kemampuan dan preferensi mahasiswa calon anggota BEN. Yang kedua, itu menerapkan konsep mengenai nilai eigen dan vektor eigen dalam menentukan mahasiswa berdasarkan kemampuan dan karakteristiknya dengan metode analisis komponen utama atau principal component analysis atau disebut PCA. Yang ketiga, itu menganalisis pengaruh principal component atau PC yang terbentuk untuk mengalokasikan mahasiswa yang paling profesional sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian kajian teori, yaitu yang pertama nilai eigen dan vektor eigen. Secara definisi, jika kita memiliki sebuah matriks A berukuran n kali n, maka sebuah vektor tak nol X di dalam ruang Rn disebut sebagai vektor eigen. Jika hasil perkalian AX merupakan kelipatan skalar dari X itu sendiri. Hubungan ini secara matematis dinyatakan sebagai persamaan utama, yaitu AX sama dengan lambda X, di mana A adalah matriks berukuran n kali n, X adalah vektor tak nol, dan lambda adalah skalar yang kita sebut sebagai nilai eigen. Untuk mencari nilai eigen dari sebuah matriks, kita harus mencari solusi lambda dari persamaan karakteristik, yaitu determinan lambda I min matriks A sama dengan 0, di mana I adalah matriks identitas. Yang selanjutnya ada matriks kovarian. Dalam aljabar linier, matriks kovarian merupakan representasi dari variansi dan hubungan linier antar variabel dalam ruang multidimensi. Pada data observasi yang disusun dalam sebuah matriks, rumus matriks kovarian menggunakan pendekatan rata-rata sampel untuk setiap elemen dalam matriks pada kolom ke J dan baris ke I menggunakan rumus PCIJ sebagai berikut, di mana N merupakan jumlah total observasi atau sampel, XKI merupakan nilai observasi ke K pada variabel ke I, dan X bar I merupakan rata-rata dari variabel ke I. Yang ketiga, ada metode physical component analysis. Physical component analysis merupakan metode statistik dan aljabar linier yang bertujuan untuk mereduksi dimensi data multivariat dengan tetap mempertahankan sebanyak mungkin informasi yang terkandung dalam variasi data. Secara matematis, PCA berakar kuat pada konsep nilai eigen dan vektor eigen dari matriks kovarian atau matriks korelasi. PCA dilakukan untuk menyelesaikan masalah nilai eigen. CFI sama dengan FI lambda I, di mana lambda I merupakan nilai eigen ke I dan Fi adalah vektor eigen yang bersesuaian. Proporsi variansi yang dijelaskan oleh komponen utama ke I diberikan oleh lambda I per sigma J sama dengan 1 sampai P lambda J. Dengan beberapa kriteria pemilihan jumlah komponen utama,
yang umum digunakan antara lain ada proporsi kumulatif variansi yang dijelaskan, kriteria nilai eigen lebih besar dari 1, dan analisis Skriplot. Bahasan selanjutnya ada hasil analisis. Yang pertama ada hasil analisis pemilihan peran drum. Di sini sudah ada tabel 1, tabel data wawancara calon pemain drum Opus Universitas Negeri Malang. Melalui data tersebut ditunjukkan bahwa terdapat beberapa kandidat drummer dengan tingkat kemampuan yang bervariasi, baik dari sisi pengetahuan alat maupun keterampilan teknis seperti sticking, tempo, dan pattern dalam bentuk matriks 11 baris dan 4 kolom. Dari data tersebut, kita standarisasi dengan menggunakan matriks covarian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2. Pada tabel ini, matriks covariance yang terbentuk memuat 4 variabel, yaitu pengetahuan alat, patterns, tempo, dan sticking. Nilai pada diagonal matriks covariance ini menunjukkan bahwa variansi terbesar terdapat pada aspek pattern dan tempo, lalu diikuti sticking, sedangkan pengetahuan alat memiliki variansi paling kecil. Hal ini mengartikan bahwa kemampuan peserta dalam skill pattern dan tempo sangat beragam. Ada yang sangat baik, namun ada juga yang masih lemah. Covariance atau relasi antar dua aspek bernilai positif menandakan bahwa peningkatan kemampuan pada satu aspek cenderung diikuti peningkatan pada aspek lain, misalnya antara pengetahuan alat dengan pattern maupun antara sticking dengan pattern. Sebaliknya, covariance yang bernilai negatif seperti antara sticking dan tempo menunjukkan adanya kecenderungan beberapa peserta yang kuat di salah satu aspek namun tidak selalu tinggi di aspek lainnya. Berdasarkan matriks covarian yang telah dihitung, langkah berikutnya adalah melakukan analisis nilai eigen dan vektor eigen. Melalui nilai dan vektor eigen tersebut dapat ditentukan komponen utama yang merepresentasikan kemampuan keseluruhan pemain drummer secara lebih ringkas dan informatif. Pada tabel 3 ditunjukkan bahwa semua nilai pada PC1 negatif dengan nilai eigen terbesarnya yaitu 3,262593. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara keempat variabel skill, pengetahuan alat, sticking, dan tempo, serta pattern. Pattern dengan nilai minus 0,7179 dan tempo minus 0,53961 merupakan nilai terkecil, dengan kata lain bobot mutlak terbesar. Maka skill pattern dan tempo menjadi penentu utama, orientasi komponen utama dan paling dominan dalam membedakan kinerja keseluruhan peserta. PC1 ini didefinisikan sebagai faktor kemampuan teknis yang dapat digunakan untuk meninjau ranking peserta dari kinerja terbaik hingga terendah. Pada PC2 dengan nilai vektor eigen pengetahuan alat min 0,804 dan pattern 0,557, ini menunjukkan adanya kontras atau perbedaan yang signifikan. PC2 memisahkan kelompok peserta yang kuat di pengetahuan alat dan peserta yang kuat di pattern. PC2 ini didefinisikan sebagai faktor karakteristik kinerja yang digunakan untuk meninjau profil kekuatan spesifik peserta, yaitu menunjukkan perbedaan antara kelompok peserta kuat di pemahaman teori cenderung memiliki nilai PC2 yang negatif dan membedakan kelompok peserta yang kuat secara praktik cenderung mendapat skor PC2 positif. Oleh karena itu, faktor kemampuan teknis yang didominasi oleh variabel pattern dan tempo merupakan penentu utama perankingan peserta.
komponen kedua memunculkan pemahaman antara kecakapan pengetahuan alat dan pattern yang akan diberikan pada vektor di atas seperti ini. V1 sama dengan min 0,365, min 0,244, min 0,539, dan min 0,717. Sedangkan V2 sama dengan min 0,804, 0,014, min 0,203, dan 0,557. Dengan matriks ini, skor peserta dapat dianalisis menggunakan rumus skor PC1 dan skor PC2 seperti di atas. Berdasarkan definisi komponen dan rumus tersebut, kita dapat menganalisis skor komponen spesifik untuk setiap peserta. Analisis ini akan memposisikan setiap individu pada peta koordinat PC1 versus PC2 untuk mengidentifikasi peserta dengan kinerja terbaik, terlemah, dan profil terkuat spesifik mereka. Melalui analisis skor komponen peserta berdasarkan faktor kemampuan teknis atau PC1, peserta Raffi Alinsky dan Zahra Agnes menempati posisi teratas dengan masing-masing skor min 2,857 dan min 2,202. Dominasi ini menyiratkan bahwa dua peserta yang secara konsisten mampu menunjukkan kualitas tertinggi di seluruh aspek yang diukur berdasarkan 4 variabel, yaitu pengetahuan alat, sticking, tempo, dan pattern. Berdasarkan tabel penilaian PC2, ditunjukkan bahwa peserta Farel Athena dengan skor min 1,06 dan Kansa Dafar min 0,965 memiliki kinerja keseluruhan yang moderat, tetapi memiliki fokus kekuatan yang sangat tajam pada pengetahuan atau teori, meskipun kemampuan praktiknya sangat terbatas. Begitupun dengan Afisyana Izul Haq, ia menunjukkan bahwa kekuatan relatifnya di tengah skornya yang rendah berada pada aspek pattern dengan skor 0,846. Zahra Agnes juga menunjukkan kecenderungan kekuatan yang jelas pada aspek pattern atau secara praktik dengan skor 0,655. Berdasarkan analisis ini, peserta yang direkomendasikan untuk menempati posisi pertama yaitu Raffi Alinsky diikuti dengan Zahra Agnes, mengingat dominasi skor kinerja umum mereka yang signifikan. Raffi Alinsky menempati peringkat pertama dengan skor kinerja umum tertinggi yaitu min 2,857. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan mengintegrasikan aspek teknis dan pemahaman materi secara simultan dengan nilai PC2-nya yang sangat mendekati 0 yaitu 0,095, di mana tidak ada ketimpangan antara penguasaan teori dan implementasi praktik. Hal ini didukung oleh perolehan skor maksimal pada aspek pattern 5 dan skor tinggi pada tempo 4 serta sticking 4 yang menjadi indikator utama kematangan seorang pemain drum. Sedangkan Zahra Agnes memiliki kinerja keseluruhan yang luar biasa dengan skor kinerja umum tertinggi kedua yaitu min 2,202. Zahra menunjukkan kecenderungan kekuatan yang jelas pada aspek praktik yaitu pattern 0,655. Angka positif pada PC2 ini menjelaskan bahwa ia jauh lebih unggul saat melakukan praktik langsung di instrumen, terbukti dari skor temponya mendapat skor 5 dan pattern 5 yang sempurna. Pemilihan peran gitaris. Berdasarkan wawancara calon pemain gitaris, data tersebut distandarisasi dengan menggunakan matriks covarian. Diagonal matriks covarian ini menginterpretasikan terkait variansi yang masing-masing penilaian pada tes. Pada mencari nada dasar dan fingering, variansi ini cukup besar, yang mengartikan bahwa nilai kemampuan peserta cukup bervariasi, ada yang mahir, ada yang sangat lemah. Solmisasi, solfeggio, strumming, dan pengetahuan alat memiliki variansi yang cukup rendah. Hal tersebut mengartikan bahwa kemampuan peserta relatif setara pada ketiga komponen ini. Di hasil analisis nilai eigen dan nilai eigenvektor,
kita bisa lihat di tabel ini, nilai terbesar yaitu 1,902 dimiliki oleh nilai pengetahuan alat, dan 0,107 dinilai solmisasi, 0,408 itu dinilai fingering, dan 0,423 dinilai strumming, dan 0,418 dinilai solfeggio, dan 0,447 dinilai mencari nada dasar. Semua nilai pada F1 itu positif, mengartikan adanya korelasi positif antara skill yang dimiliki oleh peserta. Fingering 0,41517 dan mencari nada dasar 0,447 merupakan nilai tertinggi, maka skill fingering dan skill mencari nada dasar menjadi skor penentuan ranking peserta. Pada kolom kedua, nilai Eigen 0,4510 atau nilai pengetahuan alat itu minus 0871 dan nilai solfeggio 0334 ini menunjukkan perbedaan antara kelompok peserta kuat di pemahaman dan kelompok peserta yang kuat secara praktik. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus analisis skor peserta. Oleh karena itu, kedua komponen ini didefinisikan sebagai PC1 yang digunakan untuk meninjau kemahiran skill dan PC2 untuk meninjau karakteristik peserta yang diberikan oleh vektor di bawah ini, yaitu ada F1 dan F2. Dengan matriks ini, kita dapat menganalisis menggunakan rumus, yaitu skor PC1 dengan menggunakan nilai vektornya dikalikan dengan nilainya dan ditambah. Dan begitu juga di skor PC2 itu dengan mengkalikan vektor F2 dengan nilainya dan ditambah. Berdasarkan definisi komponen dan rumus tersebut, kita dapat menganalisis skor komponen spesifik untuk setiap peserta. Analisis ini akan memposisikan setiap individu pada koordinat PC1 melawan PC2 untuk mengidentifikasi peserta dengan kinerja terbaik, terlemah, dan profil kuat spesifik mereka. Hasil skor komponen peserta, kita bisa melihat faktor kemampuan teknis PC1. Peserta bernama Wafi Maulana menempati posisi teratas dengan skor 9,027. Setelah dijumlahkan, dominasi ini menyiratkan bahwa peserta secara konsisten mampu menunjukkan kualitas tertinggi di seluruh aspek yang diukur. Ada pengetahuan alat, solmisasi, fingering, strumming, solfeggio, dan mencari nada dasar. Sedangkan Ahmad Naufal Musyafa dan Triana Dharma Diata Wijaksana mendapatkan skor terendah dengan skor 4,644. Keduanya setelah dijumlahkan, ini mengindikasi bahwa peserta ini memiliki nilai-nilai terendah yang konsisten di keempat variabel. Berdasarkan hasil PC2, menunjukkan bahwa penguasaan teori masih menjadi faktor yang paling dominan dalam membentuk kompetensi musik para peserta. Hal ini terlihat jelas dari skor pengetahuan alat yang mencapai tertinggi sebesar 3,484 atas nama Dendi Rizky Ramadan. Dalam hal kemampuan praktis, para peserta tampak lebih menonjol pada aspek solfeggio yang nilainya maksimal itu ada 1,336 dan strumming maksimal itu ada 1095. Sebaliknya, aspek fingering dan kemampuan mencari dasar masih sangat menjadi tantangan besar bagi besar responden dengan perlahan skor yang cukup rendah di rentang 0,159 hingga 0,338. Secara keseluruhan, Wafi Maulana dan Mahija Zafir N. Mala muncul sebagai peserta dengan profil paling seimbang dan unggul di hampir semua kategori keterampilan. Berdasarkan hasil pemetaan data, terdapat klasifikasi peserta yang masih berada pada tingkat kompetensi yang berkembang yang ditandai dengan perolehan nilai di bawah rata-rata pada beberapa variabel kunci. Peserta atas nama Joshua Nugroho tercatat memiliki nilai terendah pada aspek pengetahuan alat dengan skor 0871, jauh di bawah standar mayoritas peserta lainnya yang berada pada angka 1,742. Selain itu, beberapa peserta seperti Ahmad Naufal Musyafa dan Putra Aditya Risma dan Tridana Dharma menunjukkan keterbatasan pada aspek keterampilan teknis, khususnya pada solfeggio dengan nilai 0,668. Secara kolektif, kelompok peserta ini memiliki nilai kritis pada aspek fingering dan mencari nada dasar, yang hanya menyentuh minimal 0,159. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan utama mereka terletak pada koordinasi motorik halus dan ketajaman pendengaran atau ear training. Baik, selanjutnya adalah pemilihan peran vokal, di mana di bagian ini kami mendapat data dari wawancara salah satu panitia Open Recruitment Opus Universitas Negeri Malang.
Nah, pada tabel ini bisa dilihat bahwa penilaian ini dibagi menjadi 4 kualifikasi, yaitu ada pengetahuan, solfeggio, teknik, dan juga penguasaan lagu. Dari keempat kriteria penilaian ini selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan kelayakan dan kemampuan peserta sebagai anggota vokal. Dari tabel penilaian tersebut akan distandarisasikan terlebih dahulu menggunakan matriks covariance yang menghasilkan matriks 4x4 untuk memudahkan dalam mencari nilai eigen. Nah, di sini kalian menggunakan data analis dari Excel yang hasilnya diagonal matriks covariansi menunjukkan bahwa variabel solfeggio, teknik, dan penguasaan lagu memiliki variansi tinggi di atas 1,23, yang berarti kemampuan peserta pada ketiga aspek tersebut sangat beragam. Sebaliknya, variabel pengetahuan memiliki variansi rendah yaitu 0,793, menandakan tingkat pemahaman teori antar peserta relatif setara atau homogen. Nah, selanjutnya adalah analisis eigenvalues atau vektor atau biasa disebut dengan nilai eigen. Nah, dari hasil yang kami dapat dari data analis Excel yang kami gunakan untuk menghitung nilai eigen ini menginterpretasikan bahwa komponen utama pertama atau PC1 memiliki nilai eigen terbesar yaitu 2,885 yang menjelaskan 57,06% dari total variansi dalam data penilaian. Berarti dapat diartikan bahwa PC1 ini adalah faktor tunggal paling penting yang membedakan kemampuan peserta secara keseluruhan. Nah, selanjutnya pada komponen utama kedua yaitu PC2 memiliki nilai eigen 1,209 yang mana menjelaskan 23,91% dari total variansi. Nah, dari vektor eigen yang kita hasilkan ini menunjukkan koefisien dari setiap variabel asli, yaitu pengetahuan, solfeggio, teknik, dan juga penguasaan lagu dalam membentuk komponen utama. Bobot yang besar menunjukkan kontribusi yang kuat. Lalu lanjut ke rumus analisis skor peserta. Dari nilai yang dihasilkan PC1 dan PC2 itu didapatkan vektor kolom V1 dan V2, di mana V1 ini dari nilai PC1 yaitu nilainya min 0,37, min 0,597, min 0,486, dan min 0,518. Dalam PC1 ini menginterpretasikan bahwa semua variabel memiliki bobot negatif yang relatif besar dan searah. Ini menunjukkan bahwa PC1 dapat diinterpretasikan sebagai ukuran kemampuan vokal secara umum atau general vocal ability. Variabel dengan bobot terbesar adalah solfeggio yaitu min 0,597 dan penguasaan lagu min 0,518, yang berarti kedua faktor ini paling dominan menentukan keberhasilan peserta pada PC1. Dengan matriks ini, skor peserta dapat dianalisis menggunakan rumus yaitu 0,37 dikali dengan nilai pengetahuan lalu ditambah 0,597 dikali dengan nilai solfeggio, lalu ditambah 0,486 dikali dengan penilaian teknik, lalu ditambah 0,518 dan dikali dengan penguasaan lagu. Nanti hasilnya akan menjadi skor peserta pada PC1. Lalu vektor kolom V2 yang didapat dari hasil PC2 ini didominasi oleh bobot positif tinggi pada pengetahuan yaitu 0,807 dan bobot negatif sedang pada teknik yaitu min 0,558. Ini menunjukkan bahwa PC2 mengontraskan antara pemahaman teoritis dari pengetahuan dan keterampilan fisik dari teknik. PC2 dapat diinterpretasikan sebagai
faktor pemahaman vokal teoritis versus keterampilan fisik vokal. Dengan matriks ini, skor peserta dapat dianalisis menggunakan rumus 0,807 dikali dengan nilai pengetahuan ditambah 0,15 dikali dengan nilai solfeggio ditambah 0,558 dikali dengan nilai teknik ditambah 0,12 dikali dengan nilai penguasaan lagu, yang akhirnya nanti sama dengan skor peserta pada PC2. Nah, selanjutnya analisis skor komponen peserta. Berdasarkan hasil analisis, komponen utama pertama atau PC1 menempatkan Cinta Aulia Arista sebagai kandidat utama yang paling memenuhi kriteria karena berhasil menyapu bersih skor tertinggi pada aspek solfeggio dan penguasaan lagu dengan total nilai mencapai 9,115. Jika diperlukan, kandidat alternatif Samuel Christian menjadi pilihan terbaik setelah Cinta Aulia dengan skor 6,996. Dengan kekuatannya pada aspek solfeggio. Sementara itu ada Naufal Irfan menyusul dengan skor 6,320 yang didorong oleh keunggulan dalam penguasaan lagu. Lalu dalam PC2 menginterpretasikan kontras antara faktor kontras teoritis dengan teknik dan keterampilan fisik vokal. Analisis singkatnya adalah dominasi teori kutub positif, yaitu variabel pengetahuan memiliki bobot paling besar, yaitu 0,807 dengan Demetrius Valen Saputra sebagai peserta paling unggul pada aspek ini dengan skor 3,228. Lalu dominasi fisik kutub negatif, yaitu variabel teknik menjadi penyeimbang dengan bobot negatif min 0,558, di mana Cinta Aulia Arista menunjukkan kemampuan fisik atau eksekusi teknik tertinggi dengan skor 2,79. Lalu kesimpulan dari profil ini, PC2 menunjukkan bahwa peserta yang kuat secara kognitif seperti Demetrius cenderung memiliki profil yang berbeda dengan peserta yang kuat secara teknik motorik seperti Cinta, sehingga memberikan pilihan antara vokalis cerdas atau vokalis teknik. Dan pada akhirnya, dari analisis nilai Eigen dan vektor Eigen dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta vokal dalam Open Recruitment Opus sebagian besar sekitar 81% dijelaskan dengan dua faktor utama, yaitu faktor kemampuan vokal umum atau PC1 didominasi oleh kemampuan solfeggio dan penguasaan lagu, lalu di faktor kontras teoritis dan teknik atau PC2 mencerminkan perbedaan antara penguasaan pengetahuan atau teori dan teknik vokal yang solid. Berdasarkan integrasi analisis, didapatkan Cinta Aulia Arista merupakan kandidat paling ideal untuk vokalis band karena ia mendominasi variabel utama pada PC1 dengan skor sempurna pada aspek solfeggio dan penguasaan lagu, sekaligus memimpin pada skor di PC2 juga dengan skor teknik tertinggi yaitu 2,79 yang menjamin ketahanan performa di atas panggung. Dan sementara itu untuk Samuel Christian muncul sebagai alternatif yang seimbang antara teori dan praktiknya. Sedangkan peserta seperti Demetrius Valen Saputra meskipun unggul dalam pengetahuan teoritis pada PC2, namun memiliki keterbatasan pada keterampilan fisik vokal yang krusial untuk kebutuhan eksekusi sebuah band. Jadi dapat disimpulkan untuk anggota band dengan peran vokal optimal itu yaitu Cinta Aulia Arista. Baik, selanjutnya yaitu untuk pemilihan peran basis. Berdasarkan hasil wawancara salah satu panitia Open Recruitment Opus, penilaian basis oleh tim Opus Universitas Negeri Malang dirangkum dalam tabel di atas. Melalui penelitian tersebut, data akan distandarisasikan terlebih dahulu menggunakan matriks kovarian yang menghasilkan matriks 4x4 untuk memudahkan dalam pencarian nilai eigennya. Nah, ini untuk
matriks kovariannya, dan untuk perhitungannya kita menggunakan data analis Excel. Dan diagonal matriks kovarian ini menginterpretasikan terkait variansi masing-masing penilaian pada tes. Pada fingering dan pengetahuan birama atau PB, variansi cukup besar, yang mengartikan bahwa nilai kemampuan peserta cukup bervariasi, ada yang mahir dan ada yang sangat lemah. Nah, pada solfeggio, picking, pengetahuan alat atau PA, memiliki variansi yang cukup rendah. Hal tersebut mengartikan bahwa kemampuan peserta relatif setara pada ketiga komponen ini. Nah, selanjutnya yaitu analisis eigenvalue-nya dan eigenvektornya. Nah, dari tabel ini, nilai eigen terbesar yaitu 2,2888 dengan nilai PA-nya min 0,123, picking 0,407, solfeggio minus 0,407, fingering minus 0,563, PB minus 0,578. Semua nilai pada F1 ini negatif, yang mengartikan adanya korelasi positif antara skill yang dimiliki oleh peserta. Nah, pada fingering menghasilkan nilai minus 0,56 dan PB 0,578 merupakan nilai terkecil, maka skill fingering dan pengetahuan birama menjadi skor penentu ranking peserta. Pada kolom 2 dengan nilai eigen min 0,818, nilai PA itu 0,817 dan nilai fingering 0,456 menunjukkan bahwa kelompok peserta kuat di pemahaman teori dan kelompok peserta kuat secara praktik. Nah, oleh karena itu kedua komponen ini akan didefinisikan sebagai PC1 yang digunakan untuk meninjau kemahiran peserta dan PC2 sebagai penilaian karakteristik peserta yang akan diberikan pada vektor di bawah. Nah, jadi ini sisi F1-nya yaitu 0,12, 0,41, 0,41, 0,563, dan 0,578. Dan untuk F2-nya yaitu 0,817, 0,312, minus 0,101, minus 0,45, dan 0,122. Dengan matriks ini, peserta dapat dianalisis menggunakan rumus. Untuk skor PC1-nya yaitu setiap nilai dari vektor 1 terhadap PA, picking, solfeggio, fingering, dan PB. Untuk PC2-nya juga sama. Nah, berdasarkan analisis prinsipal komponen, dominasi oleh faktor kemampuan teknis, yaitu fingering dan pengetahuan birama sebagai penentu utama. Peserta Jagat Askira menempati peringkat pertama dengan skor 7,62. Sementara itu ditemukan peserta Ataya Ramadan yang memiliki wawasan instrumen tertinggi, meskipun kemampuan teknisnya terbatas. Untuk tabelnya ada di sini untuk skor dari penilaian basis. Jadi untuk kesimpulan, berdasarkan interpretasi skor PC1 yaitu untuk kemampuan umum dan PC2 yaitu karakteristik teori versus praktik, dari keempat analisis kategori anggota band, maka kesimpulan formasi band yang paling proporsional adalah sebagai berikut, yaitu untuk vokalis, yaitu untuk Cinta Aulia Arista dengan alasan pemilihan. Cinta merupakan kandidat yang paling mendominasi pada variabel kemampuan vokal umum, yaitu PC1. Kekuatan spesifik ia memiliki skor sempurna pada spek solfeggio dan penguasaan lagu. Selain itu, ia juga memiliki skor teknik tertinggi, yaitu sebesar 2,79 pada PC2, yang menunjukkan ketahanan performa panggung yang sangat baik dibandingkan kandidat lain. Lalu untuk gitaris, kita memilih Wafi Maulana, karena Wafi menempati posisi teratas berdasarkan akumulasi skor seluruh aspek penilaian. Ia menunjukkan dominasi pada variabel penentu ranking utama, yaitu fingering dan pencarian nada dasar. Secara konsisten ia meraih nilai tertinggi di hampir seluruh komponen teknis gitar. Untuk drummer, kami memilih Raffi Alinsky. Dengan alasan pemilihan, Raffi memiliki skor kinerja teknik umum yaitu PC1 terbaik dengan nilai minus 2,857. Pada analisis ini, skor paling negatif menunjukkan kinerja terbaik. Kekuatan spesifik ia sangat unggul dalam aspek pattern dan memiliki keseimbangan yang baik antara kemampuan praktik dan teori. Lalu untuk basis, kami memilih Jagat Askira. Alasan pemilihan karena Jagat memiliki skor tertinggi pada total kedua aspek dibandingkan peserta lainnya pada PC1 dan 2. Kekuatan spesifik Jagat memiliki fondasi permainan yang paling kuat untuk mendukung pengembangan teknisnya secara optimal dalam tim. Nah, formasi ini dianggap proporsional karena menggabungkan individu-individu yang tidak hanya unggul secara teknis atau praktik, tetapi juga memiliki pemahaman teori musik yang kuat berdasarkan analisis vektor eigen. Sekian dari hasil presentasi kami.
Selebihnya mohon maaf jika ada salah dan kekurangannya. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta let it shine. We'll be up in the sky. Come on, baby.